Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi falyukthir du'a fir raha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utai sapane wong iku sarrahu bungaken hu ing man, siapa orang senang kepingin ya, siapa orang ingin ayastajiba ing yen to nyembadani hu ing man sinten Allahu Gusti Allah inda syadaidi nalikane piro-piro kesusahan. Siapa orang ingin doanya mustajabah ketika susah, ketika sedih, kepingin segera ditulungi oleh Allah, wal karbilan nalikane kesusahan, fal yukthir mongko becik ngakehaken sapa man addu'a ing donga firrokhoi ing dalem waktu kepenak, waktu jembar. Hadis rawahu Ibnu Abi Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya kita ini rajin berdoa. Doa jangan menunggu situasi susah. Jangan hanya berdoa kalau kita ini butuh. Berdoalah kepada Allah ketika kita ini senang, ketika kita sedang longgar, ketika kita sedang tidak ada problem. Berdoalah kepada Allah. Seperti hari ini kamu di pondok rajin berdoa, rajin berzikir, supaya nanti kalau kamu sedang sedih, kalau kamu sedang susah, maka doamu segera dikabulkan oleh Gusti Allah. Orang ini kalau kenal waktu penak, teman baik, waktu senang bersama, sering ketemu, maka waktu susah pasti kita tolong. Teman baik yang biasanya memang sudah baik, tidak ada pamrih, konco, api. Kalau dia sedih, kalau dia sakit, pasti kita ingin membantu. Begitu pula kalau kita ini mohon pada Gusti Allah. Kalau di waktu senang, di waktu penak kita ini dekat pada Allah, nanti di waktu susah kita akan segera ditolong oleh Gusti Allah. Jangan mendekat kepada Allah hanya ketika susah. Tiba sikile cuklek baru ya Allah, si Allah lawingi belakraan hewan. Waktu penak biayaan. Sikile cuklek baru ya Allah, ya Allah. Jangan berdoa menunggu susah. Ini sama dengan orang enggak pernah kenal, enggak pernah nyapa, moro-moro utang. Nyil duwike, gak tau ketemu moro-moro nyil duwike. Cepetan nyilih duit. Siapa gelem? Gak kenal kok. Moro-moro nyilih duit. Utawa biasanya mencucu. Biasanya orang itu tidak ramah. Biasanya nyengit, konco biasanya elekan. Meneh gak duit duit moro nyilih duit. Nyilih duit rek. Wingi-wingi meso. Kira-kira disili apa ora? Hah? Arek biasa ngelamak nyilih duit dikei nama badan. Mau apa kan wingi-wingi kon pecicilan. Nah. Tapi kalau orang biasa baik, biasa nulung, biasa bantu, biasa nyapa, kalau dia sakit atau dia jatuh, otomatis kita pasti ingin bantu. Oh kasihan teman saya, mesti kita bantu. Oh itu baik sama saya, mesti kita bantu. Begitulah kalau kita ingin mendekat pada Allah. Di waktu senang, di waktu longgar, di waktu tidak ada masalah, berdoalah kepada Allah.
Niki cara wong ngono siap-siap. Katimbel pitik diasah. Pisaunya selalu tajam. Doa ini kan senjata. Harus selalu diasah. Siapa orang rajin berdoa ketika dia senang, maka dia akan ditolong, dikabulkan doanya oleh Allah ketika dia susah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ta'arraf rabbaka fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenallah kamu pada Tuhanmu ketika kamu senang, maka Allah akan mengenal kamu ketika kamu susah. Jadi ojo ngenteni susah. Ada orang ini memang tipenya begitu. Nek susah kait ndonga. Makanya oleh Allah diberi kesusahan. Supaya apa? Supaya dia mau berdoa. Ini yang kata Rasulullah SAW. Nabi heran. Katanya Kanjeng Nabi heran. Ada orang masuk surga masih harus ditarik pakai rantai. Ada orang kok minta ke surga harus dipaksa. Mestinya orang itu kan ke surga ini kan berangkat sendiri toh. Tapi ada orang ke surga ini harus dipaksa. Harus dipaksa, harus digeret. Nah, siapa itu? Orang-orang yang mau jadi baik kalau susah. Makanya oleh Allah dipaksa. Ketika dia tidak mau ingat pada Allah, lupa diri, Allah berilah cobaan dia. Sakit, jatuh, miskin, maka dia akan otomatis ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah ini orang yang dipaksa eling Allah nunggu diberi musibah. Ini ibaratnya wong mlebu swarga dan jaluk dipaksa. Mestinya refleks orang itu kepingin masuk surga. Lah ono sate kan masuk dipaksa ta. Kilo sate. Ya mesti dikarek nyokot. Kok ono wong sate njaluk dijejelno. Iki lho sate mo jojeli. Oh iya enak. Lho iki wong gendeng iki. Wong sate karek ngemplok ayo gak arep. Harusnya orang ini berbuat baik, ibadah, berdoa itu tidak usah dipaksa. Sebab itu adalah kebaikan bagi dia. Kok ada orang ibadah sih nunggu susah, baru kalau jatuh doa. Kalau sehat nggak ke masjid. Baru kalau stroke ya Allah, ya Allah, doa kayak dongo. Sehat biayaan. Sikile juga ya Allah, ya Allah. Nah, ini ada orang yang berdoa mesti masih harus dipaksa oleh Gusti Allah. Makanya kenapa Allah itu beri cobaan. Allah memang terkadang menurunkan musibah. Ya seperti hari ini pandemi ini. Pandemi ini ya skenarionya Gusti Allah. Supaya orang tidak sombong. Cina sombong, merasa sudah tidak butuh Tuhan. Kena Covid, gelundung juga. Amerika merasa paling hebat, kena Covid, amblas. Tidak ada yang bisa bertahan dengan apa? Dengan full kekuatan menghadapi Covid. Semua negara kena. Indonesia ini sudah 500.000 orang yang kena Covid ini. Ini adalah cara Allah mengingatkan. Nih loh kamu jangan sombong ya. Amerika jangan sombong. Nih kena Covid ya tewas ya. Nah ini cara Allah mengingatkan. Makanya kita ini jangan nunggu. Jangan ibadah ini masih nunggu disentil oleh Gusti Allah. Hendaknya kita ini berdoa itu ketika senang, bersyukur, berdoa. Jangan hanya berdoa kalau sudah kepepet, sudah masuk ICU baru berdoa. Berdoalah sekarang. Berdoalah setiap saat. Siapa orang kepingin doanya dikabulkan Allah di waktu susah, hendaknya dia berdoa di waktu senang ya. Kenallah Allah di waktu senang, supaya Allah mengenal kamu di waktu susah ya. Ojo ngenteni kecelakaan ya. Jadi musibah-musibah itu sesungguhnya cara Allah mengingatkan
supaya kamu ingat bahwa kamu masih punya Gusti Allah. Oh, lamuno gano musibah, gano loro, mungkin banyak orang yang semakin lalai. Seandainya tidak ada Covid ini, mungkin orang udah tidak mikir, sudah mikirnya teknologi. Begitu kena Covid mereka sadar, iya ya, teknologi pun tidak berdaya menghadapi virus. Ya, yang ini pasti diciptakan oleh Gusti Allah supaya orang tidak sombong. Cina sudah sombong, oleh Allah diingatkan, virus makhluk kecil yang tidak tampak bisa ngalahkan kamu. Amerika Donald Trump petesek kirim virus. Sudah siapapun tidak ada yang mampu. Walaupun virus ini kecil tidak terlihat oleh mata. Virusnya kan tidak terlihat. Yulek laler ketok. Nyamuk kelihatan, virus tidak kelihatan. Kita tidak tahu. Dipendeliin tidak ketok. Tapi ini bisa melumpuhkan orang. Hanya hitungan hari mati. Ya yang ditakdir Allah mati ya mati. Muka-muka awake dhewe iki dilindungi oleh Gusti Allah. Tetapi kita jangan pernah merasa jauh dari Gusti Allah. Ya, jangan nunggu susah. Sebab kesusahan, kesedihan itu seringkali berupa teguran supaya orang itu ingat pada Gusti Allah. Jadi dengan pandemi ini kita harus sadar. Sadarlah kamu gagah, hebat, kena virus kecil tidak berdaya. Manusia ini walaupun Mike Tyson, leher beton, kepala nongko, leher beton dari. Tapi kalau sudah kena demam berdarah, gigit nyamuk kecil, demam berdarah, tidak berdaya. Gagah-gagah seperti apa kena DB, ya amblas. Apalagi kalau kena Covid ini, tidak ada hebatnya. Orang kena Covid ini, ya sudah. Makanya yang bisa melindungi hanya Gusti Allah. Yakinlah bahwa Covid, apalagi itu semua penyakit itu adalah makhluknya Gusti Allah. Yang bisa melindungi kita hanyalah Gusti Allah. Ya, yo ikhtiar tetap, hati-hati yo. Ojo melakrak, ojo ngeluyur. Jangan keluar pondok, ya itu ikhtiar. Minum probiotik, ya. Tetapi tetaplah berdoa, mohonlah perlindungan pada Gusti Allah. Ini kuncinya. Kunci keselamatan itu adalah pertolongan dari Gusti Allah. Selanjutnya undi. Man sa'alallah jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallah, man utawi sapane wong iku sa'alan nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah. Siapa orang memohon pada Allah al jannata ing swarga, mohon diberi surga. Jadi kita ini harus optimis ya. Orang Islam optimis. Kita semua ini insya Allah calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Kita ini optimis. Menjadi orang Islam, ini kita adalah calon penghuni surga. Ya muka-muka VIP. Masuk surga ya ada yang VIP. Ono sing telat, ono sing karantina. Nah ini karantinanya ini yang susah. Muka-muka kita ini masuk jalur cepat. Amin Allahumma amin. Salah sama rotin kalau telung ambalan. Siapa orang berdoa minta surga 3 kali ya. Setiap saat, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya Allah, saya mohon diberi surga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha, dan seterusnya. Pokoknya mintalah surga. Kamu setiap hari berdoalah pada Allah, minta surga ya. Minta surga, tujuan kita ini surga. Dunia ini masih apa itu? Lintasan. Kita ini melintas di dunia, perjalanan
kemudian tujuannya adalah surga. Makanya kita harus saling menyemangati ya. Ayo kita ini semua calon penghuni surga. Jangan sampai ada yang kececeran ya. Sing dablek-dablek iki urungono. Nanti kon ketinggalan sepur kan. Ini sepur kate budal ya. Kita ini insya Allah semuanya rombongan akan masuk surga. Semua kita masuk surga insya Allah. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam ini masuk surga, dijamin. Kecuali ilaman abah, kecuali yang enggak mau. Sinten sing boten purun Nabi? Kila mayyaba. Sinten Nabi tiang boten gelem mlebu swarga? Oh, itu jelas. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa taat pada saya masuk surga. Rungokno. Taat Kanjeng Nabi mlebu swarga. Wa man asani faqad aba. Sing gak gelem manut ya berarti gak gelem mlebu swarga. Pondok iki peraturan. Ngaji yo jamaah sekolah insyaallah ini sudah tiket masuk ke surga. Dene ana sing bolos koyo ngene iku. Sapa bolos sih? Hati-hati kan. Ono motor berangkat kan mencolot. Jangan lepas dari rombongan ini. Kita ini insya Allah semuanya ini rombongan masuk surga. Minta pada Allah, ya Allah berilah kami surga. Sudahlah hidup sesulit apapun ini tidak ada artinya. Miskin pun paling ya miskin berapa tahun mati. Sakit pun berapa tahun juga mati. Tapi kita akan di surga selama-lamanya. Makanya mintalah surga. Kalau kamu berdoa mintalah surga. Minta surga ya Allah. Nabi juga mengajarkan begitu. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw niyatin aw amal. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah jauhkan saya dari neraka. Wa ma yuqarribuni ilaiha, dan membuat apa yang membuat kita dekat ke neraka. Min qawlin aw fi'lin aw niyatin aw i'tiqadin aw amal. Mintalah surga. Dan apa yang membuat kita dekat ke surga, ucapan, perbuatan, tindakan, ya, ini pertolongan Allah. Mintalah surga. Dan insya Allah kita semua akan berkumpul di surga. Amin Allahumma amin. Surga. Makanya sing sabar. Jombolos, ham, rungokno ini. Ini trayek surga sudah berjalan. Kau gak gelem ngaji, gak gelem jamaah, kancrit kan, awas ketinggalan. Kita ini sedang berjalan ke surga. Ibadah, ngaji, zikir, menjauhi dosa. Ini kita di jalan yang benar. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin Allahumma amin. Wa man tasabani wong iku istajaro, jaluk perlindungan sapa man, jauh kebau reksa, minta dilindungi minan nari saking neraka salah samarrotin kelawan telung ambalan. Siapa selalu berdoa minta dijauhkan dari neraka 3 kali, qalat mongko ngucap opo annaru neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma du Allah ajirhu, mugi nyelamataken panjenengan hu ing wong minan nari saking neraka. Ya. Jadi ini efek dari doa. Efek positif dari doa. Yakin ya. Nabi dawuh man sa'alallah al-jannah thalatha marrah qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa memohon pada Allah untuk masuk surga 3 kali, maka surga akan berkata Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke surga, karena dia selalu minta masuk surga. Begitu juga wa man istajara minan nari thalatha marrat, siapa orang minta perlindungan Allah, ya Allah jauhkan saya dari neraka, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. 3 kali qalatin nar, neraka akan berkata Allahumma ajirhu minan nar, jauhkan dia dari neraka. Ya, makanya doa ini penting. Jangan malas berdoa ya. Jangan malas berdoa.
Karena kamu berdoa itu berarti kamu sudah beribadah. Sebab doa itu perintahnya Gusti Allah. Allah merintah kok, ya. Allah merintah, doa itu disuruh oleh Allah, ya. Jadi Allah memerintah, ud'uni astajib lakum. Allah itu nyuruh, jaluk kon jaluk kok gak gelem toh. Jaluk perintah Allah itu ud'uni, mintalah kau padaku, ya. Jadi berdoa itu ibadah. Memohon pada Allah itu ibadah. Mintalah surga, ya. Kalau kamu cuma minta dunia untuk apa? Dunia ini cuma sementara. Mintalah surga. Ya Allah, saya minta surga. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha. Ya Allah, berilah saya surga dan nikmat-nikmat yang ada di surga, ya. Kita ini ke surga. Makanya harus saling menyemangati. Ono arek males, ayo nang swarga. Pak Milal, arek gak gelem jamaah, ayo swarga. Saya kira nggo gawe arek ngono, ayo swarga. Kalau arek beli, neraka. Siapa minta surga, dia akan masuk surga, ya. Mintalah pada surga. Ayo, jangan berhenti berdoa. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man shoma thalathata ayyamin min kulli syahrin faqad shomat dahra kullahu. Rawahu Ahmad. Man utai sapane wong iku soma poso sapa wong thalathata ayyamin ing dalam telu pira-pira dina min kulli syahrin saking saben bulan faqad shoma moko temen poso sapa wong ad-dahra ing setahun kullahu sakabehane dahar. Rasulullah SAW menganjurkan orang puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa terang bulan, Ayyamul Bid 14, 15, 16 Hijrah, ya, bulan Qamariyah. Siapa orang rutin setiap bulan puasa 3 hari, ya, Ayyamul Bid 3 hari, maka dia itu sama dengan puasa setahun penuh, ya. Pahalanya maksudnya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan, tanggal tengah, ya, 14, 15, 16 ditambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa sebulan penuh, ya. Semuanya setahun, bukan sebulan, setahun. Sama dengan puasa setahun penuh, ya. Kalau kita mau puasa 3 hari dalam setiap bulan, itu sunnah, ya. Selain puasa Senin Kemis, dianjurkan puasa 3 hari. Hari putih, hari terang bulan, tanggal 14, 15, 16 bulan Qamariyah. Rawahu Ahmad. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana wa adbahu sittan min syawal kana kasaumid dahri. Rawahu Muslim. Man utai sapane wong iku soma poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan wa adba'ahu lan ngenut bureni sapa manhu ing saum Ramadan sitan ing 6 dina min Syawal sing bulan Syawal kana mongko ana sapa man iku kasaumid dahri kaya poso setahun. Siapa orang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal setelah Ramadan itu sunnah puasa 6 hari berturut-turut ataupun terpisah-pisah. Siapa puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Sama, maksudnya nilai ibadahnya. Jadi kamu tidak usah susah-susah puasa setahun, ya, berat. Ya, ada orang yang kuat puasa setahun ada. Saya punya teman puasa sudah bertahun-tahun. Nah kita ini
Nggak usah terlalu berat-berat begitulah ya. Daripada puasa setahun penuh, wah ini juga kalau nggak kuat repot ya. Cukuplah kita ini puasanya 1 bulan 3 hari, ditambah bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu sudah mendapat pahalanya puasa 1 tahun. Jadi gak soro-soro. Ojo poso setahun, gue kon kepingin es degan susah, awan-awan kepingin bakso. Nah, kita ini hidup yang enteng aja lah, tapi baik ya. Jadi puasa gak usah setahun, cukup 3 hari setiap bulan. Itu sudah pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailah, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi mengajarkan man utai sapane wong iku salat sapa man. Siapa orang sholat al-isya'a ing sholat isya fi jama'atin ing dalam jamaah. Perhatikan, siapa orang sholat isya jamaah. Sholat isya ini berat ya. Sholat isya ini berat. Kelihatannya enteng tapi berat. Sholat yang berat ya, sholat yang berat itu 2, jamaah, isya dan subuh. Telan subuh ya hari jamaah separuh, berat memang. Karena apa? Pahalanya besar. Juga isya itu pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa orang sholat isya berjamaah, faka'annama qoma, kaya jumeneng, maksudnya jumeneng niku tahajud sapa man nisfa lailatin ing dalam separuh wengi. Siapa sholat isya berjamaah, barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia mendapat pahala tahajud separuh malam ya. Jamaah isya. Nah, ini loh pahalanya sholat jamaah isya. Jamaah isya itu berat. Banyak orang itu jamaah maghrib mari ngono nonton TV, terus lali gak sembayang isya. Akhirnya isya di waktu subuh. Nah ini banyak orang teledor. Maghrib jamaah, saya lihat masjid maghrib orang jamaah, isya jarang. Isya ini justru lebih penting ya, pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat jamaah isya, maka dia seakan-akan tahajud separuh malam. Artinya pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Wa man utai sapani wong iku sholat sapa man as-subha ing sholat subuh fi jama'atin ing dalam jamaah, faka'annama sholat kaya teman-teman sholat sapa wong al-laila ing dalam suwengi kullahu sakabehane lail. Siapa orang sholat jamaah subuh setelah jamaah isya, maka dia dapat pahala tahajud semalam suntuk. Jadi kalau kamu belum bisa sholat tahajud, minimal kamu jamaah isya dan jamaah subuh. Rungokno, jamaah isya dan jamaah subuh. Perhatikan, subuh ini yang berat ini. Karena sekarang subuhnya lebih pagi. Subuh sekarang jam berapa? Jam 3:30 ya. Subuh sekarang lebih pagi. Makanya harus bangun lebih pagi. Pak Milal mana? Pak Milal jam 3 harus sudah bangun semua ya. Semuanya jam 3 bangun. Supaya bisa bangun, malamnya segera tidur. Kamu jangan bandel-bandel. Malam tidur, malam jangan ngobrol, malam jangan ngopi. Kalau mau ngopi pagi, ya silakan ngopi pagi, silakan. Jangan ngopi di malam hari. Akhirnya kamu gak iso turu.
isue bangkong. Ini jelek ya. Perhatikan jamaah yang besar pahalanya itu jamaah isya dan jamaah subuh. Siapa jamaah isya, siapa sholat isya berjamaah, maka dia dapat pahalanya tahajud separuh malam. Apabila dia kemudian besok paginya jamaah subuh, maka dia dapat pahala tahajud full semalam suntuk. Ini kan luar biasa ya. Kamu tahajud 20 menit aja berat. Makanya yang belum mampu sholat tahajud, yang belum mampu bangun malam hari, minimal ya, ini minimal lakukan sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Di pondok harusnya bisa. Apa kendalanya? Kamarmu di depan, sedekat ya. Kamu harus bisa. Usahakan semuanya, termasuk yang kamar timur itu, jamaah isya dan jamaah subuh. Jamaah 5 waktu bagus, baik. Tetapi Nabi menekankan 2 ini lebih berat, lebih penting ya. Jamaah 5 waktu luar biasa. Kalau kamu bisa 5 waktu jauh lebih bagus. Apalagi masih di pondok ya. Orang mondok kuncinya ilmu berkah harus jamaah 5 waktu. Ayah saya dulu ngingatin begitu. Mondok kuncinya jamaah. Maka saya berusaha jamaah. Jangan ikut teman yang jelek ya. Terus terang, kamar saya dulu di pondok, waktu saya mondok di Lirboyo, kamar saya itu nyepit sebelah sana sendiri. Tapi saya kepingin jamaah. Gimana? Saya tidurnya di masjid. Jadi kamu harus ada usaha. Kepingin jamaah subuh itu usaha. Jangan kamu malah kepingin jamaah subuh malah tidurnya sembunyi. Ada yang sembunyi di jemuran. Itu pikiran sesat itu. Mestinya kamu tidurnya itu di masjid. Kepingin jamaah subuh. Saya dulu teman-teman saya di pondok jarang jamaah. Karena kamar saya itu agak nyelempit di belakang masjid. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Karena ayah saya kalau saya pulang dari pondok selalu bertanya, kamu sholat jamaah, kamu jamaah subuh. Ayah saya selalu begitu. Jadi saya maka malu kalau saya ditanya nggak jamaah. Saya berusaha. Loh, saking kepinginnya saya sholat jamaah subuh, saya itu dulu tidurnya di Serambi. Kalau di Lirboyo itu anak-anak itu tidurnya di Serambi. Kalau dalam masjid nggak boleh. Di Serambi masjid boleh. Full Serambi masjid Lirboyo itu full. Anak-anak rata-rata yang rajin-rajin tidurnya di masjid. Saya lebih khusus, saya ngambil tempat yang VIP. Di bawahnya cidor. Ngerti kan cidor? Cidor beduk gitu. Nah, saya tidur di bawah beduk itu. Pukulnya beduk itu saya bikin bantal. Lah golek ibu tak ke bantal. Nah, sebelum subuh itu kan mesti sudah, kalau di Lirboyo sebelum subuh sudah ditabuh. Kalau subuhnya jam 3:30, jam kurang 1 jam sudah dibangunkan. Kalau subuh umumnya 3:30, 3:30 sudah ditabuh. Nah kalau mau nabuh cidor ini kan nyari pendungnya itu. Kan cidornya beduknya besar. Pukulnya ini sak pahanya besar gitu pendung. Nah, pendungnya itu saya bikin tidur. Jadi kalau jam 3:30 istiwa dicari kan, wah dibata aku tangis. Sebelum ditabuh saya udah bangun. Karena apa? Pukulnya tak bikin bantal sama saya itu langganan saya itu. Tidurnya di bawah beduk. Jadi nggak bisa nggak bangun, cedur bangun saya. Sholat subuh. Jadi ikhtiar ya. Kepingin sholat subuh ini berusaha. Bukan tidak berusaha, harus berusaha. Ya apa kita bisa jamaah subuh? Malam hari segera tidur. Itu kunci yang pertama. Malam hari segera tidur. Makruh hukumnya ngobrol di waktu malam. Itu hukumnya makruh ya. Rasulullah SAW tidak suka orang bicara setelah sholat isya, kecuali ngaji, kecuali baca Quran. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Kalau bisa sebelum subuh jam 3, 2:30 bangun ya. Pasti bisa. Saya sendiri berusaha tidur ya tidak terlalu malam.
Kalau kamu tidak merokok, kamu bisa bangun pagi. Salah satu penyebab sulit bangun tidur itu merokok. Dulu saya merokok, nggak bisa bangun pagi, wabot. Karena malam hari sih sedot situ kali turu tangi mana, nyedot mana. Ini penyakit setan ini. Lalu saya dulu juga ngerokok. Kalau sudah nggak merokok, alhamdulillah bangun pagi enak. Tapi orang-orang yang merokok itu pagi bangun berat, karena ya disedot setan ini. Gitu ya. Makanya tidak usah ngerokok. Bangun lebih pagi. Berusahalah bangun pagi. Gimana? Tidur kamu di sini. Tidur kamu di sini, di musola sini ya. Berusaha, ikhtiar ya. Karena pahalanya jamaah subuh dan jamaah isya itu seperti sholat tahajud semalam suntuk ya. Kalau bisa tahajud lebih bagus. Kalau belum bisa tahajud, minimal lakukan jamaah isya dan jamaah subuh ya. Lakukan ini. Ojo sembrono. Subuh terutama ini kamar timur. Samsul di Samsul. Ihab bareng ono gak ciwir ini. Sing turu iku kan ciwir. Entuk ae. Awas, subuh semua harus jamaah. Muga-muga kita semua dapat pahala yang besar ini. Siapa sholat isya subuh berjamaah dapat pahala tahajud semalam suntuk. Amin Allahumma amin.